Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera. Yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk ke tulang di sebuah desa terpencil yang masih terjaga dalam kesunyian. Di tepi sungai, sebuah jembatan tua berdiri, tua dan lapuk seiring dengan waktu. Jembatan ini, seperti yang beredar dalam bisik-bisik warga sekitar, dibangun dengan pengorbanan yang tak manusiawi. Sejak lama, kisah kelam tentang kepala manusia yang ditumbalkan dalam proyek ini beredar di antara penduduk. Tapi tak ada yang tahu pasti kebenarannya, hingga sebuah peristiwa di tahun 1999 membuka kembali luka lama yang seharusnya sudah tertutup rapat di dalam tanah jembatan tersebut. Pada suatu sore, di tahun 1999, seorang pekerja bernama Pak Yono terlibat dalam proyek renovasi jembatan tua di Jawa Tengah. Jembatan ini sudah sangat tua, bahkan hampir runtuh, sehingga diperlukan penggantian seluruh strukturnya. Bersama dengan 20 pekerja lainnya, Pak Yono ditugaskan untuk membongkar dan mengganti semua komponen, termasuk 6 tiang panjang yang menopang jembatan. Mereka mulai dari bagian atas dan perlahan menuju ke bawah. 2 tiang pertama sudah berhasil mereka tarik keluar. Namun, ketika mereka tiba di tiang ketiga yang terletak di tengah, yang merupakan pilar utama jembatan, tantangan sesungguhnya dimulai. Tiang ketiga itu harus dicabut dengan hati-hati. Mereka mulai menggali di sekitarnya, berharap agar alat berat dapat menarik tiang tersebut dengan mudah. Setelah beberapa waktu menggali, Pak Yono, yang memimpin proses itu, mengikatkan rantai pada tiang dan bersiap untuk menariknya menggunakan ekskavator. Tiang itu mulai terangkat perlahan, meninggalkan lubang yang dalam di bawahnya. Namun, saat tiang itu akhirnya terlepas dari tempatnya, seluruh tim terdiam. Di dasar lubang, terlihat 2 tengkorak manusia, yang sebagian sudah tertutupi oleh tanah dan debu beton. Tulang belulang itu tampak sudah sangat tua, tapi bentuknya masih jelas menunjukkan bahwa itu adalah kepala manusia. Pak Yono segera melaporkan penemuan tersebut kepada pimpinan proyek. Namun, sang pimpinan, seorang pria yang lebih mementingkan tenggat waktu daripada hal-hal mistis, hanya berkata, "Buang saja tengkoraknya, Yono. Itu urusanmu." Bukannya membuang tengkorak itu seperti yang diperintahkan. Ia membungkusnya dengan pakaian yang ia kenakan dan membawanya ke tepi sungai. Di sana, di bawah naungan pepohonan yang rimbun, ia menggali lubang kecil dan menguburkan tengkorak itu dengan tenang. Setelah selesai, ia kembali ke proyek dengan perasaan lega, berharap bahwa kejadian aneh itu sudah berakhir. Namun, malamnya,
Sesuatu yang jauh lebih mengerikan menanti di rumah Pak Yono. Setibanya di rumah, Pak Yono disambut oleh keluarganya. Mereka duduk di ruang tengah, menonton televisi seperti biasa. Tetapi, anak bungsunya yang berusia 6 tahun mulai bertingkah aneh. Ia berkali-kali menatap keluar jendela, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Saat ditanya, anak itu hanya menjawab dengan suara pelan. Ada sesuatu yang terbang di luar, Pak. Pak Yono, yang sudah sangat lelah setelah seharian bekerja, hampir tertidur di kursi ketika anaknya tiba-tiba menariknya dan berkata, "Pak, ada kepala terbang di luar jendela." Dengan rasa takut yang langsung merayapi punggungnya, Pak Yono berdiri dan menatap keluar jendela. Di luar, di bawah sinar bulan pucat, ia melihatnya. Sebuah kepala manusia melayang-layang di udara, berputar pelan seperti bola. Kepala itu sudah mulai membusuk. Kulitnya mengerut dan rambutnya kusut. Namun, yang paling mengerikan adalah matanya yang kosong, seolah menatap lurus ke arahnya. Keesokan paginya, Pak Yono menceritakan kejadian itu kepada rekan-rekannya di proyek. Namun, tak seorang pun mempercayainya. Mereka malah tertawa dan menganggap bahwa Pak Yono terlalu lelah hingga berhalusinasi. "Apa mungkin kepala bisa terbang, Pak? Mungkin kau hanya bermimpi," canda salah satu pekerja, sambil menepuk punggung Pak Yono. Tetapi suasana proyek menjadi semakin mencekam ketika kecelakaan tragis terjadi di hari itu juga. Salah seorang pekerja yang sedang berada di atas tiang ketiga tiba-tiba jatuh ke dalam lubang, hampir menancap pada besi-besi tua yang masih tersisa di dalam. Kejadian ini begitu cepat, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata yang memutus tali pengamannya. Untungnya, pekerja itu berhasil diselamatkan oleh rekan lainnya, meskipun ia mengalami dislokasi bahu akibat jatuh ke sisi sungai. Insiden itu membuat para pekerja mulai merasa bahwa ada yang tidak beres. Pak Yono teringat kembali pada tengkorak yang ia temukan beberapa hari sebelumnya. Namun, pimpinan proyek tetap bersikeras bahwa semuanya baik-baik saja dan mereka harus terus bekerja. Ketika Pak Yono mengusulkan agar mereka melakukan ritual atau alms untuk membersihkan tempat itu, pimpinan proyek menolaknya dengan kasar. "Jika kamu ingin memberikan alms, bayar sendiri. Proyek ini sudah melebihi anggaran," katanya dengan nada dingin. Seiring berjalannya waktu, masalah terus muncul. Tiang utama yang seharusnya ditanam sedalam 8 meter tak kunjung bisa masuk sepenuhnya. Setiap kali mereka mencoba, tiang itu selalu terhenti di tengah jalan, seolah ada sesuatu yang menahannya di bawah sana. Setelah berkali-kali gagal, mereka memutuskan untuk memeriksa lubang itu lagi. Seorang pekerja dikirim turun untuk melihat apa yang salah. Namun, ketika ia masuk ke dalam lubang, suara teriakan menggema dari bawah. Pekerja itu segera ditarik ke atas dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. "Ada tulang. Banyak tulang," teriaknya. Pak Yono turun untuk memeriksa sendiri. Dan apa yang ia temukan sungguh mengerikan. Di dasar lubang, tulang belulang manusia berserakan di mana-mana, jauh lebih banyak dari yang mereka duga. Bagaimana mungkin ada begitu banyak tulang di sana? Pak Yono segera melaporkan temuan itu kepada pimpinan proyek, dan kali ini, pimpinan proyek tak lagi bisa mengabaikannya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memanggil pemuka agama dan tetua desa untuk mengurus tulang-tulang itu dengan benar.
Tulang-tulang itu dibersihkan, dikafani, dan disyalatkan sebelum dimakamkan di pemakaman desa. Setelah prosesi pemakaman selesai, tidak ada lagi gangguan di proyek tersebut, dan pekerjaan pun bisa dilanjutkan hingga selesai. Beberapa hari sebelum jembatan benar-benar rampung, Pak Yono bermimpi didatangi oleh seorang pemuda berusia sekitar 18 tahun. Pemuda itu hanya tersenyum, melambaikan tangannya kepada Pak Yono, lalu berbalik dan berjalan menuju jembatan yang sudah selesai dibangun. Pak Yono tak pernah melupakan kejadian itu. Ia yakin, pemuda dalam mimpinya adalah salah satu korban tumbal dari pembangunan jembatan tersebut. Meskipun tak ada yang bisa membuktikan cerita ini secara ilmiah, bagi Pak Yono, kisah ini adalah kenyataan yang tak bisa ia sangkal. Entah percaya atau tidak, mitos tentang tumbal manusia dalam proyek jembatan tetap hidup di benak masyarakat.